Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga jangan lupa bahagia. Masih bersama saya Ahmad Abi Mubarak dalam materi penerjemahan karya sastra. Teman-teman yang berbahagia, materi hari ini subjek PMK-nya adalah mengkritik penerjemahan karya sastra dengan terukur. Dengan 3 indikator, yang pertama, menguraikan peranan terjemahan dalam ranah sastra, menguraikan tahap penerjemahan karya sastra, dan mengkritik puisi Datang Darah Hilang Darah karya Chairil Anwar. Saya berharap teman-teman telah membaca modul sastra banding, khususnya materi penerjemahan karya sastra. Juga, saya sangat berharap teman-teman telah menganalisis puisi yang berjudul A Song of the Sea karya Suzimo dan puisi Datang Darah Hilang Darah karya Chairil Anwar. Karena modul yang teman-teman baca dan juga analisis puisi tersebut akan menjadi aktivitas kita pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi penerjemahan karya sastra, mari kita bayangkan dahulu, teman-teman. Misalnya, kita mulai dari sastra klasik berbahasa Jepang. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris. Artinya di situ ada perubahan. Perubahannya minimal adalah berubahnya bahasa, yang awalnya bahasa Jepang menjadi bahasa Inggris. Lalu, sastra yang telah diterjemahkan ke bahasa Inggris tersebut diterjemahkan kembali ke bahasa Indonesia. Dan tentunya ada perubahan di situ. Nah, sastra klasik berbahasa Jepang yang telah diterjemahkan kembali ke bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan kembali ke bahasa Jawa. Perubahan lagi. Nah, kalau kita bandingkan karya sastra yang berbahasa Jawa dengan karya sastra yang berbahasa Jepang itu, pasti ada perbedaan. Padahal sumbernya sama, yaitu sastra klasik berbahasa Jepang. Tapi kenapa akan ada perbedaan yang jauh? Padahal berdasarkan sumber yang sama. Nah, karena di sini telah mengalami beberapa perubahan. Kalau di sini kita demonstrasikan ada 3 perubahan. Nah, kira-kira seperti inilah problematika penerjemahan dalam karya sastra, teman-teman. Kita tidak bisa sembarangan ya untuk menerjemahkan sebuah karya sastra. Kenapa? Mari kita ke slide berikutnya. Penerjemah sastra haruslah sastrawan. Dengan kata lain, terjemahan karya sastra harus layak baca sebagai karya sastra. Nah, inilah sebabnya, teman-teman, karya sastra itu bukan sebuah buku teori. Artinya, segala nilai-nilai yang ada dalam karya sastra itu juga harus diterjemahkan oleh penerjemahnya. Kemudian, terjemahan memang tidak bisa dianggap sama dengan aslinya. Tidak boleh dianggap mewakili aslinya. Karya sastra asli merupakan hasil final. Terjemahannya tidak. Jadi, teman-teman, untuk menerjemahkan karya sastra itu tidak bisa sembarangan. Kenapa? Karena sastra bukan hanya soal teks, tetapi di situ ada nilai-nilai, tetapi di situ ada pesan, di situ juga tersirat makna-makna gitu, teman-teman ya. Jadinya penerjemahan karya sastra itu harus melalui beberapa tahap yang tidak bisa kita lengkapi. Tahapannya nanti akan ada di slide berikutnya, teman-teman ya.
Nah, kita lanjut. Penerjemahan sebenarnya merupakan suatu usaha untuk mengubah cara pengungkapan dalam suatu kebudayaan menjadi cara pengungkapan yang ada dalam kebudayaan lain. Ketika karya sastra diterjemahkan, ia akan mengalami second existence atau kehidupan kedua. Artinya teman-teman, ketika ada satu karya sastra yang berbahasa Inggris misalnya, lalu kita ingin terjemahkan ke bahasa Indonesia agar masyarakat Indonesia itu bisa membaca. Nah, terjemahan itu sejatinya itu adalah second existence. Artinya terjemahan itu adalah kehidupan kedua dari karya aslinya. Tidak akan 100% sama. Jadi, ketika kita membaca terjemahan karya sastra, sebenarnya kita belum tentu mendapatkan semua nilai atau semua hal yang ada di karya aslinya. Karena untuk penerjemahan sastra ya juga tergantung dari kondisi atau situasi di negara tersebut, misalnya Indonesia, yang mungkin ada beberapa nilai-nilai tertentu yang berbeda dengan budaya dari karya asalnya. Oleh karena itulah, pengungkapan dalam suatu kebudayaan menjadi cara pengungkapan yang ada dalam kebudayaan lain. Jadi ketika kita menerjemahkan karya sastra, kita juga menerjemahkan kebudayaan, teman-teman. Kira-kira begitu. Mari kita pilih pandangan kita. Yang pertama, menurut teman-teman, karya asli akan dimiskinkan setelah diterjemahkan atau karya asli akan lebih kaya setelah diterjemahkan? Pandangan kedua, menurut teman-teman, apakah penerjemah terpengaruh oleh karya yang diterjemahkannya atau penerjemah mempengaruhi karya yang diterjemahkannya? Pandangan ketiga, menurut teman-teman, faktor kesastraan lebih penting daripada ketepatan penerjemahan atau ketepatan penerjemahan lebih penting daripada faktor kesastraan? Pandangan keempat, apakah seorang penerjemah sastra adalah pengkhianat kreatif? Atau seorang penerjemah sastra bukan pengkhianat kreatif? Nah, 4 pandangan ini teman-teman, saya yakin teman-teman memiliki pandangannya sendiri. Oleh karena itu, nanti setelah materi ini, kita akan berdiskusi terkait penerjemahan ini. Ada contoh penerjemahan, teman-teman. Sebuah puisi yang ditulis oleh John Comfort yang berjudul To Margot Heinemann diterjemahkan oleh Hairil Anwar dengan judul yang berbeda, yaitu Huesca. John Comfort menulis di baris pertama Heart of the Heartless World. Hairil Anwar menerjemahkannya jiwa di dunia yang hilang jiwa. Comfort menggunakan diksi heart, tapi Hairil Anwar menggunakan diksi jiwa. Padahal secara umum di Indonesia untuk kata heart biasanya digunakan untuk hati. Tapi Hairil Anwar berbeda, dia gunakan kata jiwa. Contoh lainnya, di baris pertama di paragraf di bait kedua, The wind rises in the evening. Hairil Anwar menerjemahkannya angin bangkit ketika senja. Hairil Anwar menggunakan kata senja, bukan sore. Nah, inilah teman-teman yang disebut ketika karya sastra diterjemahkan, itu akan menjadi karya sastra dengan kehidupan kedua. Seakan-akan Huesca ini adalah karya aslinya Hairil Anwar. Padahal Huesca ini adalah karya terjemahan. Nah, pertanyaan teman-teman, mari kita kaitkan contoh penerjemahan ini dengan pertanyaan yang tadi, dengan pandangan yang tadi. Apakah Hairil Anwar ini pengkhianat kreatif? Apakah
puisinya John Cornforth ini dimiskinkan oleh Chairil Anwar, apakah Chairil Anwar apakah Chairil Anwar mempengaruhi puisi ini atau puisi John Cornforth itu mempengaruhi puisinya Chairil Anwar? Nah, empat pandangan tadi, mari kita diskusikan setelah materi ini, teman-teman ya. Nah, bagaimana tahapan penerjemahan itu? Tahapan penerjemahan pertama, kita harus membaca karya sastra yang hendak diterjemahkan sampai tuntas. Sampai tuntas, teman-teman. Nggak bisa kita setengah-setengah. Nggak bisa juga kita membaca satu bait dulu. Kita cicil. Tidak bisa. Kita harus menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bukan hanya soal tekstual. Kedua, setelah kita membaca sampai tuntas, kita harus mencari informasi tambahan terhadap karya sastra yang akan diterjemahkan. Misalnya tadi puisi John Cornforth. Selain kita membaca puisinya, kita juga membaca siapa John Cornforth. Kenapa puisi ini ditulis? Kapan puisi ini ditulis? Atas dasar apa puisi ini ditulis? Apa konteksnya? Ada peristiwa apa dalam puisinya? Nah, itu harus kita cari informasinya, teman-teman. Walaupun susah, tetapi itu adalah tahap yang harus dilalui ketika kita mau menerjemahkan. Dan yang ketiga, kita mulai proses penerjemahan. Kemudian mencari padanan yang tidak langsung terpikirkan. Mencari padanan inilah yang sangat hati-hati, teman-teman. Terkait pandangan yang tadi, ada satu pandangan, lebih penting mana? Faktor kesastraan atau faktor kebahasaan dalam menerjemahkan karya sastra? Nah, di sinilah yang dimaksud dengan mencari padanan itu. Kita lebih mementingkan faktor kebahasaan atau faktor kesastraan. Misalnya, ada kata I like it. Kita menerjemahkannya aku suka itu, atau aku seperti itu. Nah, jadi konteks penerjemahan harus kita dapatkan juga, teman-teman. Sehingga padanan dari terjemahan itu menjadi lebih tepat. Aktivitas hari ini, teman-teman, silakan berdiskusi terkait peranan dan tahapan penerjemahan karya sastra. Diskusi ini berfungsi sebagai penguatan atas persepsi penerjemahan karya sastra. Setelah itu, teman-teman dipersilakan untuk menyampaikan kritik atas puisi yang berjudul Datang Darah Hilang Darah karya Chairil Anwar. Yang sama-sama kita tahu, puisi ini adalah puisi terjemahan dari puisi yang berjudul A Song of the Sea karya Suzimo. Kritiknya, teman-teman sampaikan terkait 4 pandangan yang sudah saya paparkan di awal. Jadi kalau kita buat pertanyaan untuk kritiknya, yang pertama, apakah Chairil Anwar memiskinkan puisinya Suzimo atau lebih membuat kaya puisinya Suzimo? Yang kedua, apakah puisi Datang Darah Hilang Darah ini mempengaruhi puisi A Song of the Sea karya Suzimo atau sebaliknya? Chairil Anwar dengan puisi Datang Darah Hilang Darah terpengaruh atas puisinya A Song of the Sea karya Suzimo. Kemudian yang ketiga, apakah Chairil Anwar lebih mengedepankan faktor kebahasaan atau faktor kesastraan dalam penerjemahannya? Dan yang keempat, apakah Chairil Anwar telah menjadi pengkhianat kreatif ketika menerjemahkan puisi A Song of the Sea karya Suzimo? Itu 4 hal yang teman-teman bisa kritik. Dan yang terakhir, teman-teman silakan untuk menyimpulkan dampak penerjemahan karya sastra. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.